بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله تعالى بها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه لا نبي ولا رسول بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala karunia, nikmat dan rahmatnya. Di pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertafakuh fid din, mengkaji sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk membuat ibadah kita semakin berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sadar semua bahwa semakin usia kita ini semakin tua, masalah semakin banyak, kesempatan beramal semakin sempit, maka dituntut kita untuk bagaimana amalan itu sekali beramal berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kualitas sebuah amalan kita semua tahu akan diukur dengan sejauh mana sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya satu keharusan untuk kita semua dan terkhusus bagi kita yang sudah berumur untuk semakin semangat mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena jamaah sekalian tidak dipungkiri, setelah kita mengkaji sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak kita temukan sahabat ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia tidak tahu kecuali setelah beberapa tahun, karena dia tidak pernah mendengar hadisnya. Ada seorang ulama tabi'in tidak tahu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tahu setelah dia beberapa tahun baru dia dengar hadisnya. Dan banyak ulama rahimahullah ta'ala tidak mengetahui satu sunnah karena dia belum pernah mendengar hadisnya. Itu para ulama dan para sahabat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengetahui adanya sunnah mengusap khuf itu ketika bapaknya jadi khalifah Umar bin Khattab. Padahal dia seorang sahabat yang terhitung banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama bersama Nabi, kemudian Rasulullah wafat, diganti oleh Abu Bakar 2 tahun. Kemudian bapaknya, dia tidak pernah mendengar adanya sunnah mengusap khuf, atau mungkin sekarang bahasanya kaos kaki, kalau memang benar kiasnya. Beliau mengingkari pertama kali Sa'ad bin Abi Waqqas mengusap khuf itu, dia ingkari di Irak. Dia mengatakan, amalan apa yang kau amalkan? Dia mengingkari karena dia tidak pernah mendengar dan dia tidak pernah melihat Rasulullah mengusap khuf. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau kamu nanti pulang ke Madinah, tanya saja langsung kepada bapak kamu Umar bin Khattab. Dia tahu itu sunnahnya. Dia pulang, kemudian dia temui bapaknya dan dia mengatakan, saya menjumpai Sa'ad bin Abi Waqqas di Irak melakukan sebuah amalan yang belum pernah saya lihat. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, amalan apakah itu? Kata Ibnu Umar, saya melihat dia saat wudhu mengusap khuf. Dan saat saya tanya, sunnah apa yang kau amalkan? Kata Sa'ad, kalau kamu pulang ke Madinah, tanya langsung kepada bapak. Dia pasti tahu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apabila saat mengamalkan satu amalan dan kamu belum tahu, tidak perlu kamu ragukan. Pelajaran yang bisa kita ambil, ikhwani fillah rahimakumullah, banyak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tidak tahu, bahkan mungkin kita tidak pernah mendengar sama sekali, atau mungkin pernah mendengar tapi tidak faham, atau pernah lupa. Oleh karenanya
Para ulama kita rahimahumullah taala, mereka memberikan satu wasiat yang berharga bagi seorang muslim, minimal ada di rumahnya Sahih Bukhari, supaya dia kenal dengan nabinya dan amalan nabinya. Karena Sahih Bukhari setiap kali kita baca itu akan memberikan ilmu yang baru. Kemudian semakin banyak kita ulang, dia semakin menarik. Jadi Sahih Bukhari ini tidak cukup dibaca sekali. Bahkan sampai saat ini kitab Sahih Bukhari ini disebutkan oleh ulama rahimahullah taala, belum ada satu kitab atau satu ulama yang mensyarah, menjelaskan sesuai dengan kualitas kitab Sahih Bukhari itu sendiri. Artinya belum ada satu syarah yang disusun oleh ulama atau yang dikarang mensyarah Sahih Bukhari ini yang bisa memuaskan atau bisa mensyarah semua maksud Imam Bukhari rahimahullah yang dia tulis dalam kitab sahihnya. Al-Imam Syaukani rahimahullah taala menyebutkan, ditelusuri oleh para ulama, yang paling bagus atau yang paling luas Fathul Bari. Itu pun tidak cukup, karena banyak Ibnu Hajar Al-Asqalani membawa kepada madhab dia. Al-Imam Syaukani ketika diminta untuk mensyarah kitab Sahih Bukhari, dia mengatakan la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah ada Fathu Makkah. Maknanya saya tidak sanggup lagi untuk mensyarah Sahih Bukhari karena sudah ada Fathul Bari. Ibnu Khaldun ketika membahas tentang, berbicara tentang Sahih Bukhari, dia mengatakan syarhu Sahihil Bukhari dainun 'alal ummati. Ya, syarah untuk menjelaskan kitab Sahih Bukhari ini adalah utang untuk umat Islam semua. Harus ada ulama yang mampu untuk mensyarah. Karena sampai saat ini belum ditemukan satu ulama yang mampu untuk mensyarah semuanya. Karena Imam Bukhari rahimahullah taala tidak sama seperti ulama hadis yang lain. Karena terkenal di zaman fuqaha dulu bahwa ahli hadis itu orang yang tidak faham fikul hadis. Sehingga begitu Imam Bukhari memunculkan karangannya, para fuqaha itu kagum dan tidak sanggup banyak memahami judul yang dibuat oleh Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari ingin menunjukkan bahwa ahli hadis itu ulama yang faham dengan fikih hadis. Dan Imam Bukhari rahimahullah itu fikihnya ada di judulnya. Ikhwani fillah rahimakumullah, di waktu yang singkat ini kita akan melanjutkan kajian Sahih Bukhari ini. Kemarin pertama kita mengkaji, ada yang bertanya kapan selesai. Ya memang kalau ditanya kapan selesai, kalau kapan selesai itu sebenarnya bukan tujuan dalam menuntut ilmu. Ya kapan selesai satu kitab, ya kalaupun selesai alhamdulillah. Tapi ulama itu bagaimana kita menikmati menuntut ilmu. Semakin tua semakin diberikan semangat menuntut ilmu. Karena para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu belajar ilmu agama di usia tua kebanyakan. Cuman sayangnya kita saat ini itu kesimpulan kita, orang itu dituntut untuk semangat belajar di usia muda. Kalau sudah tua katanya sudah habis masanya. Ini kesimpulan yang salah sebenarnya. Ya, justru semakin kita dekat dengan kematian, itu kesempatan beramal kan semakin sempit. Lah amalan ini apakah kita yakin bahwa apa yang kita amalkan ini sudah berkualitas di sisi Allah? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kami dicela oleh Allah Subhanahu wa taala 4 tahun setelah masuk Islam, turun ayat di dalam surah Al-Hadid, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba saatnya orang-orang beriman cepat tunduk kepada apa yang dibawa oleh Muhammad? Di situ kata Abdullah bin Mas'ud, kata Ibnu Abbas, Allah melihat sekelompok sahabat itu lambat untuk melakukan perubahan, padahal sudah lama masuk Islam. Nah kita jangan sampai seperti itu. Sudah lama masuk Islam, tapi ibadah kita tidak ada perubahan. Seharusnya semakin hari, seharusnya idealnya itu semakin bagus.
Dan pengetahuan kita tentang sunnah Nabi jangan justru semakin pudar, tapi justru semakin menambah. Oleh karenanya di tengah kesibukan kita khususkan waktu untuk membahas 1-2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita belajar tujuan utamanya lil ihtida, untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu hanya sekedar jam'ul ma'lumat, sekedar mengumpulkan informasi, tapi tidak ada niat untuk ihtida, mendapat petunjuk atau mengamalkan, tentu itu musibah. Baik ikhwani fillah rahimakumullah, saya akan melanjutkan pada hadis yang kedua. Di sini masih dalam pembahasan tentang wahyu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Abdullah bin Yusuf. Ini beliau ulama Mesir, Tinis, asalnya Damaskus, Suria. Beliau ahli hadis di zamannya Imam Ahmad rahimahullah. Qala akhbarana Malik, ini Malik ibnu Anas, seorang ulama tabi'ut tabi'in. Beliau berasal dari Madinah. Qala an Hisham ibn Urwah, ini ulama tabi'in, cucunya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hisham ibn Urwah tabi'in, terhitung tabi'in yang kecil atau akhir generasi tabi'in. Saudaranya Abdullah bin Zubair, itu sahabat. Qala an abihi, Hisham ini banyak mengambil hadis itu dari bapaknya. Dan ini satu keutamaan bagi seorang alim, ilmunya diambil oleh anaknya. Karena sedikit kita jumpai atau tidak langka atau tidak jarang kita jumpai, banyak kita jumpai seorang ulama itu anaknya tidak jadi. Dan banyak kita jumpai pula orang yang biasa anaknya jadi ulama. Imam Ibnu Qayyim disebutkan dalam kisahnya. Kita tahu Ibnu Qayyim ulama besar, tapi tidak ada anaknya yang bisa mewariskan ilmunya. Ketika Ibnu Qayyim meninggal dunia, maka anaknya menjual buku-bukunya. Kenapa? Karena anaknya tidak butuh ilmu, anaknya butuh duit. Itu musibah. Ya, kalau seorang anak tidak bisa mengambil ilmu orang tuanya. Memang kata Syekh Albani rahimahullah, ada satu hadis yang saya berangan andaikan itu hadis sahih, tapi semua jalurnya dhaif. Apa itu? Azhadun nasi bil alim ahluhu. Orang yang paling tidak semangat mengambil ilmu dari seorang alim adalah keluarganya sendiri. Itu rata-rata seperti itu. Seorang anak itu malas belajar kalau melihat bapaknya sudah ulama besar. Dan sedikit yang dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Albani rahimahullah, saya berangan-angan andaikan hadis ini sahih, tapi sayang tidak sahih. Ya, tapi sayang tidak sahih, tapi kenyataannya iya. Karena beda antara kita membahas tentang sahihnya sebuah riwayat dengan maknanya sahih apa enggak. Karena ada hadis yang dhaif secara riwayat, tapi makna hadisnya benar. Ya, tidak menyelisihi isi Al-Qur'an dan tidak menyelisihi fakta yang ada. Seperti tadi hadis tadi, azhadun nasi bil alim ahluhu. Kebanyakan orang yang tidak mau belajar, tidak semangat mengambil ilmu seorang alim, ya keluarganya sendiri. Keluarganya sendiri. Di sini Urwah, Hisham bin Urwah radhiyallahu anhu, berdasarkan istiqra, beliau itu banyak mengambil hadis dari bapaknya atau dia mengambil hadis dari istrinya. Jadi istrinya ini sepupunya Fatimah bintil Mundhir, dan sepupunya ini jauh lebih tua 11 tahun dari dia. Jadi Hisham ibnu Urwah nikah dengan perempuan yang lebih tua 11 tahun dari dia, sehingga ketika dia sudah menikah, terkadang dia mengambil hadis dari istrinya Fatimah bintil Mundhir rahimahullahu taala. Qala nabihi Urwah ibn Zubair an Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ini Aisyah radhiyallahu anha salah satu sahabat yang terhitung banyak mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimakumullah, kalau kita membaca sunnah Nabi, itu kita akan dapatkan satu kesimpulan bahwa orang yang banyak mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengumpulkan riwayatnya serta tatabbu dalam semua tasarrufat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah anak-anak muda.
Coba kita baca Sahih Bukhari, kita baca Sahih Muslim dan kitab-kitab hadis yang lain. Itu akan kita jumpai orang yang paling banyak meriwayatkan hadis di antaranya adalah Abu Sa'id Al-Khudri, kalangan sahabat yang muda. Abdullah bin Umar, anak muda. Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, Abdullah bin Amr bin Al-As, Aisyah radhiyallahu anha. Mereka ini hadis-hadis Nabi berkisar di antara mereka. Orang yang al-mukthiruna bi riwayah. Mereka ini orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kesimpulannya? Ulama rahimahullah taala menyebutkan nilai baiknya sebuah tempat itu diukur dari anak mudanya. Jadi kalau anak mudanya yang lebih aktif untuk agama, maka tempat itu sangat mulia. Tapi kalau yang lebih aktif itu adalah orang-orang tua, itu hal yang wajar. Di semua tempat rata-rata yang memenuhi masjid siapa? Orang tua. Anak-anak muda kemana? Tidak tahu kemana. Padahal mereka lebih sehat, mungkin jumlahnya lebih banyak. Tapi kemana mereka? Tidak ada di masjid. Siapa yang memenuhi shaf masjid paling depan? Ya rata-rata orang tua. Karena mereka sudah sadar sebentar lagi wafat. Di usia muda mungkin mereka juga tidak pernah nengok masjid. Mungkin, ya. Di usia tua baru. Nah, ini ukuran. Di zaman Nabi SAW, CCTV Rasulullah itu ya anak-anak muda. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian Abdullah bin Mas'ud, dan diantaranya istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Qala sa'ala Rasulullah anna al-Harith ibn Hisham. Al-Harith ibn Hisham ini sahabat Nabi yang masuk Islam ketika pembebasan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah, saudara kandung Abu Jahal. Saudara kandung Abu Jahal. Bayangkan dua saudara kandung, satu menjadi sahabat yang mulia, meninggal dunia berada di dalam surga, yang satunya kekal di dalam neraka. Wal iyadzu billah. Yang paling menyakitkan itu pada hari kiamat saat kita tidak menemukan keluarga di dalam surga. Kalau semoga kita semua masuk surga, ahlu surga itu yang menyakitkan hati mereka itu saat mereka tidak melihat keluarganya di dalam surga. Sakit hatinya. Makanya Ibrahim disebutkan oleh Nabi SAW, dia mendatangi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, mana bapak saya?" Akhirnya dia meminta kepada Allah supaya diperlihatkan bapaknya, dipertemukan dengan bapaknya, Azar. Ibnu Hajar, karena ini permasalahan yang banyak dipermasalahkan, bahwa Azar itu bukan bapaknya Ibrahim alaihissalam. Ibnu Hajar sendiri mengatakan Azar itu adalah bapaknya Ibrahim, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah. Nabi Ibrahim ketemu dengan bapaknya pada hari kiamat. Kemudian dia mengatakan, "Wahai bapakku, waktu di dunia saya sudah mengingatkan kamu supaya kamu jangan bermaksiat sama saya." Kata bapaknya, "Sekarang saya mau taat." Gimana sekarang mau taat? Minta sama Allah. "Ya Allah, bapakku, ya Allah." Kata Allah, "Inni haramtul jannata 'alal kafirin." Wahai Ibrahim, saya mengharamkan surga bagi orang kafir. Kamu lihat ke bawah telapak kaki kamu. Dia melihat ke bawah telapak kakinya, kemudian dia melihat bapaknya dirubah oleh Allah dalam bentuk serigala, kemudian dalam keadaan dipanggang. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mengatakan kepada Allah, "Ya Rabb, fa ayyu khizyin akhza min abil abad." Ya Allah, apakah ada sebuah kehinaan melebihi hinanya seorang anak jauh dari bapaknya? Bapaknya tidak dia temukan di dalam surga, dipanggang di dalam neraka, dia masuk ke dalam surga. Sama kisahnya dengan Al-Harith ibnu Hisham. Beliau seorang sahabat yang mati syahid di pembebasan negara Syam, dan saudara kandungnya kekal di dalam neraka. Satu rumah, belum tentu semuanya masuk surga kalau tidak semangat kita untuk mendakwahkan atau mengajak keluarga kita untuk mengamalkan agama ini dengan sungguh-sungguh. Kata Al-Harith ibn Hisham radhiyallahu anhu, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, kaifa ya'tika al-wahyu? Bagaimana wahyu itu datang kepadamu ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alayya fayufsamu anni. Nabi di sini ketika ditanya oleh Al-Harith ibnu Hisham, kamu kalau mendapatkan wahyu seperti apa ya Rasulullah? Nabi menyimpulkan dengan dua cara. Kata Nabi, wahyu itu datang dengan dua cara saya dapatkan. Tapi sebenarnya bukan dengan dua cara itu.
beliau ini menyampaikan kepada Harith ibnu Hisham itu apa? Secara umum seperti itu. Kebanyakannya wahyu itu datang kepada saya dengan dua cara. Satu dalam bentuk suara lonceng. Dalam riwayat Umar bin Khattab, kadawin nahli, seperti suara lebah. Kita mendengar suara lebah, ya, tidak jelas, seperti itulah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ashadduhu alayya, dan itu cara yang paling dahsyat saya rasakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kedatangan wahyu dengan cara seperti ini, itu Rasulullah fil ghaibubah, tidak sadar dengan apa yang ada di sekitarnya, karena Rasulullah lagi mengalami sebuah perjuangan yang hebat dan berat saat itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai keringatan kalau sampai mendapatkan wahyu hanya dalam bentuk suara lonceng. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keringatan, ya, di dahinya atau di keningnya itu keringatan. Kenapa? Karena saking beratnya wahyu tersebut. Dan itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Kami akan memberikan kepadamu satu perkataan yang berat. Berat kata ulama dalam mengamalkan, berat beliau saat mendapatkan wahyu tersebut. Kemudian kata Allah, "Inna nahnu nazzalna al-Qur'ana tanzila 'alaika tanzila fasbir li hukmi rabbika." Kami akan menurunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad, kamu sabar. Rasulullah suruh sabar karena tidak sama Rasulullah mendengar suara wahyu dalam bentuk suara lonceng, itu tidak sama seperti Rasulullah mendengar omongan biasa. Dan di antara fungsinya, kata ulama rahimahullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala saat menyampaikan wahyu itu kebanyakan dalam bentuk suara lonceng diawali, supaya semua hati Rasulullah itu terfokus kepada suara yang akan disampaikan oleh Jibril. Kata Nabi, itu yang paling berat. Kemudian yang kedua, kata beliau, wa ahyanan yatamathalu liya al-malaku rajulan fayukallimani fa'iya ma yaqul. Yang kedua, kebanyakan juga Jibril itu datang menjelma seperti manusia biasa, dan ini ringan kata Rasulullah. Ini ringan. Terkadang Jibril datang kepada Rasulullah dalam bentuk menjelma seperti sahabat Dihya ibnu Khalifah al-Kalbi. Karena Dihya ini salah satu sahabat yang paling tampan di zaman Nabi SAW, sehingga Jibril itu terkadang menjelma seperti Dihya ibnu Khalifah al-Kalbi. Dan sahabat yang lain tidak tahu kalau itu Jibril, kecuali dikabarkan oleh Nabi SAW. Kemudian terkadang Jibril itu datang menjelma seperti orang asing, tidak ada yang kenal, seperti hadis Umar bin Khattab, "Baina nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala 'alaina rajulun shadidu bayadh thiyab." Dalam hadisnya, "Wala ya'rifuhu minna ahadun." Pernah kami duduk-duduk bersama Nabi, tiba-tiba datang orang yang pakai baju putih bersih, kemudian rambutnya hitam dan tidak ada tanda-tanda habis safar jauh. Tiba-tiba nongol dan kami tidak ada yang kenal. Setelah selesai Nabi mengabarkan itu Jibril. Itu yang kedua, bahwa Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terkadang menjelma seperti manusia biasa. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, "Wa laqad ra'aituhu yanzil alaihi al-wahyu fil yawmi asyadidil bardi fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqa." Kata Aisyah, saya pernah melihat Nabi di musim yang dingin. Di musim yang dingin. Kita yang pernah umroh atau haji, ya merasakan bagaimana dinginnya Jazirah Arabia. Itu dinginnya tidak sama dengan dingin di tempat kita. Dingin di sana itu kering, ya, gatal-gatal. Kalau kita kan biasanya dinginnya lembab. Kalau di sana beda. Dan dinginnya itu luar biasa. Itu di musim dingin, kata Aisyah radhiyallahu anha, saya melihat Rasulullah kedatangan wahyu. Itu semua keningnya ini, semuanya wajahnya itu penuh dengan apa? Dengan keringat. Jadi Rasulullah SAW itu tidak kedinginan, tidak merasakan dinginnya, saking beratnya wahyu tersebut. Sampai-sampai disebutkan dalam beberapa riwayat, ketika Rasulullah SAW duduk sama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit saat itu posisi pahanya berada
posisi paha Nabi SAW itu ada di atas pahanya Zaid bin Thabit, lagi duduk-duduk. Tiba-tiba Rasulullah kedatangan wahyu, kata Zaid, ini paha saya hampir patah, tidak sanggup. Kemudian ketika Rasulullah berada di atas onta dan Rasulullah mendapatkan wahyu dalam bentuk yang pertama, itu onta itu langsung menderung, tidak sanggup untuk berdiri dan berjalan. Begitulah wahyu datang kepada Nabi secara umum, keumumannya seperti itu, dan itu yang paling berat dirasakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, tentunya karena kitabnya kitab Baitul Wahyi, beliau ingin menyampaikan bahwa wahyu itu secara umum datang kepada Rasulullah dengan dua cara. Satu dengan suara lonceng, dan itu yang paling berat. Yang kedua, Jibril menjelma seperti manusia biasa. Wahyu apakah yang disampaikan? Apakah wahyu Al-Quran atau wahyu sunnah? Karena kita tahu wahyu itu ada dua, ada Al-Quran, ada sunnah Nabi. Sebagaimana hadis Rasulullah, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah sesungguhnya saya ini diberikan Al-Quran dan yang seperti Al-Quran, yaitu wahyu hadis. Cuman tugas kita untuk Al-Quran, tugas kita cuma satu, memahami maknanya. Kalau hadis tugasnya dua, satu mengecek kesahihannya, yang kedua memahami maknanya. Kemudian di hadis yang ketiga, di sini Al-Imam Al-Bukhari, ini hadisnya panjang, juga mengeluarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Yahya ibnu Bukair. Kalau hadis yang ketiga ini Imam Bukhari ingin menyampaikan kapan permulaan wahyu itu datang kepada Nabi SAW. Kalau tadi caranya, kemudian yang hadis yang ketiga kapan permulaan wahyu dan bagaimana awalnya wahyu itu datang kepada Nabi SAW. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Yahya ibnu Bukair. Yahya ini ulama Mesir. Yahya nusiba ila jaddihi, aslinya Yahya ibnu Abdullah ibnu Bukair al-Misri. Beliau ahli hadis di zamannya Imam Ahmad rahimahullah. Qala haddatsana al-Laits. Ini Laits ini akan sering muncul, beliau ulama hadis yang terkenal di mana, di Mesir. Dan Imam al-Laits ini subhanallah, selain dia ahli hadis, kaya raya dermawan, ya, di Mesir di zamannya Imam Malik rahimahullah. Dan beliau yang menanggung kehidupan Imam Malik. Imam Malik itu ulama miskin, ya, ahli hadis yang miskin. Jadi dia itu ditanggung, di antara yang menanggung kehidupan Imam Malik di Madinah itu Al-Laits di Mesir, Al-Laits ibnu Sa'ad al-Misri. Beliau ini kaya raya dermawan, subhanallah. Pernah Imam Malik rahimahullah taala itu nulis surat meminta kepada Al-Laits bahwa anak perempuannya akan menikah. Imam Al-Laits tidak tanggung-tanggung mengirim dari Mesir itu 30 onta. Bukan sekedar ontanya, di atasnya ada pakaian, ada minyak wangi, ada makanan. Suruh diambil semuanya sama Imam Malik rahimahullah, 30 onta. Ya, dikerahkan semua ke Madinah untuk apa? Diserahkan kepada Imam Malik dari Mesir, Imam Al-Laits rahimahullah. Yang kita kenal mazhab itu Abu Hanifah, kedua Imam Malik di Madinah, ketiga Imam Syafi'i di Mekah, kemudian keempat Imam Ahmad rahimahullah. Padahal kalau kita lihat dulu mazhab itu banyak. Bahkan diakui oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala bahwa Imam Malik kalau dibandingkan dengan Imam Al-Laits, Imam Al-Laits lebih faqih. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah di dalam sejarahnya ketika beliau sudah mau belajar keluar negaranya, keluar Mekah, seperti sunnahnya ulama salaf dulu, mereka itu setelah khatam Al-Quran maka mereka memanfaatkan, memaksimalkan ulama yang ada di sekitarnya. Setelah sudah habis semuanya, artinya sudah tidak ada lagi ilmu yang dia butuhkan di situ, maka mereka baru keluar. Ini namanya rihlah fi talabil ilm, keluar ditinggalkan kampung halamannya untuk menambah keilmuan pada masyayikh yang lain. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, setelah beliau selesai menghafal Quran, beliau mau keluar dari Mekah untuk menambah keilmuan. Tapi dia bingung, karena di zaman itu, di zamannya ada dua ulama terkenal. Satu Imam Malik di Madinah, yang kedua Imam Al-Laits di Mesir. Dan semuanya itu lewat darat.
ya semua bisa ditempuh lewat darat. Dia bingung. Di sana Imam Laits lebih faqih daripada Imam Malik. Tapi Imam Malik lebih dekat. Akhirnya beliau memutuskan untuk apa? Untuk ke Madinah. Udah saya belajar dulu kepada Imam Malik. Kemudian bertahun-tahun bersama Imam Malik, hafal Muwatta. Meninggal Imam Malik, beliau langsung kemas-kemas barangnya, pergi langsung ke Mesir. Ingin menimba ilmu kepada Imam Al-Laits rahimahullah. Begitu sampai di Mesir, dia dikabarkan bahwa ahli Mesir baru habis menguburkan jenazahnya Imam Al-Laits beberapa hari yang lalu. Nyesal dia. Dia datang ke kuburan Imam Al-Laits, kemudian dia mengatakan, "Asyhadu annaka afqah min Malik." Wahai Laits, saya bersaksi kamu lebih faqih daripada Imam Malik. Lakinna ashabaka dhayya'uk. Tapi murid-murid kamu tidak ada yang perhatian sama kamu. Sehingga Imam Al-Laits itu mazhabnya hilang. Ya, mazhabnya hilang. Jadi banyak ulama kita ini, ulama Islam ini tidak dikenal oleh media. Orang-orang yang hebat. Yang kita tahu itu yang sering nongol biasanya. Ya, yang kita tahu. Tapi dulu banyak ulama yang hebat-hebat itu tidak ada yang tahu. Karena mereka ini bahkan ada sejarahnya, kisahnya itu ulama-ulama dulu. Ada itu yang ahli tafsir, tetangganya tidak tahu kalau dia ulama. Dia sembunyikan. Karena benar-benar menjaga keikhlasannya. Nah, kita ini musibah kita saat ini ya kamera-kamera seperti ini. jadi orang yang belum layak untuk ini diambil ilmunya, kamera yang mengangkat dia, jadi mau tidak mau. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Qala haddatsana al-Laits an Uqail ini sama ulama Mesir, an Ibnu Syihab Muhammad ibnu Muslim Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah, beliau ini ulama tabi'in di Madinah. An Urwah ibnu Zubair an Aisyah ummul mu'minina annaha qalat awwalu ma budiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihatu fil naum. Dalam satu riwayat ar-ru'ya as-sadiqatu fil naum. Pertama kali awal wahyu itu datang kepada Nabi itu bukan dalam bentuk apa? Jibril datang menyampaikan wahyu, tapi diawali oleh mimpi. Oleh mimpi as-salihah. Mimpi salihah itu maksudnya tidaklah Rasulullah melihat sesuatu dalam mimpi kecuali mimpi itu jadi apa? Kelihatan dalam dunia nyata. Semuanya seperti itu. Itu awalnya. Disebutkan oleh ulama di dalam ahli sejarah. Di dalam sejarahnya itu selama 6 bulan semua mimpi Nabi itu jadi kenyataan. Dan itulah yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah lewat Jibril, itu semua mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam salihatun wa sadiqah. Mimpinya jadi kenyataan semua. Makanya di hadis Nabi, mimpi itu adalah bagian daripada kenabian. Ulama salaf kita kalau ditanya tentang mimpi, kata beliau, la tal'ab bin nubuwah. Kamu jangan main-main dengan bagian kenabian. Tidak boleh orang itu main-main dengan mimpi. Artinya apa? Kalau kita mau menceritakan mimpi, ceritakan apa adanya. Kalau kita takut salah, lebih baik jangan diceritakan. Karena terkadang kita mimpi, tapi kita tidak ingat persisnya seperti apa. Akhirnya kita ceritakan, entah kita tambah-tambah atau mungkin ada yang salah. Maka ulama salaf dulu berfatwa, itu kalau kita mau menceritakan mimpi, itu benar-benar kita masih ingat mimpi itu seperti apa. Kenapa? Karena salah dalam menyampaikan mimpi itu dosa besar, karena bagian daripada kenabian. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya tentang mimpi, kata beliau, la tal'ab bin nubuwah. Jangan kamu main-main dengan kenabian. Mimpi itu bagian daripada kenabian. Dalam bab apa? Di dalam bab bahwa mimpi itu ada yang menjadi kenyataan. Nah, ini tergantung semakin orang itu jujur ucapannya, maka mimpinya itu semakin banyak jadi kenyataan. Itu kalau orang itu jujur apa ucapannya, jujur muamalahnya. Tapi kalau orang itu pembohong, ya di dunia ini aja dia bohong, apalagi di mimpinya. Aisyah radhiyallahu anha di sini menyebutkan awwalu ma budiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihatu fin naum. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi kecuali dia melihat mimpi itu seperti cahaya subuh.
Cahaya subuh itu maknanya apa? Maknanya jadi kenyataan, betul-betul apa yang dia lihat di dalam mimpi tidak ada yang salah. Jadi kenyataan. Itu berjalan selama 6 bulan. Kemudian kata Isa, "Tsumma hubbiba ilaihi al-khala'u wa kana yakhlu bi ghari Hira'in fayatahannathu fihi wa huwa at-ta'abbudu al-layali dhawati al-'adad qabla an yanzi'a ila ahli wa yatazawwad lidzalika. Tsumma yarji ila Khadijah fayatazawwad limithliha." Kemudian Nabi diberikan keinginan untuk apa? Kecintaan untuk menyepi. Makanya kita dianjurkan untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kamu kalau sudah mulai gersang hatinya, maka carilah hatimu di 3 hal. 1, ketika sholat. Kalau kamu tidak mendapatkan hatimu, artinya khusyuk, maka kamu cari saat baca Quran. Kalau kamu baca Quran kok masih tidak tenang, maka carilah di tempat yang ketiga, kamu berkhalwat dengan Allah, menyepi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu dari 3 tempat ini tidak mendapatkan, fatlub minallahi qalban jadidan fa inna laysa laka qalbun. Kalau kamu di 3 tempat ini tidak mendapatkan kenyamanan hati, mintalah kepada Allah hati yang baru, karena saat hakikatnya kamu tidak punya hati. Ya, kamu tidak punya hati. Ibnu Taimiyah ketika ditanya, amalan apa yang paling afdal wahai Syekh? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ma wajadta fihi qalbaka. Amalan yang paling afdal bagi setiap hamba itu adalah amalan yang saat dia amalkan amalan tersebut dia mendapatkan ketenteraman hati. Ada orang yang tidak sedekah, gersang hatinya. Sedekah dia nyaman. Kata Ibnu Taimiyah, amalkan itu terus, jangan diputus, karena kamu mendapatkan hatimu ada di situ. Ada orang yang kalau tidak sholat malam gersang hatinya, kalau dia sholat malam nyaman. Kamu amalkan dan jaga amalan itu, karena di situ ada kenyamanan dan ketenteraman kamu. Jadi setiap orang beda-beda. Ada orang yang sedekah hatinya malah tambah gersang karena memang sudah tidak ada yang di rumah, ya. Ada yang sholat malam tambah gersang hatinya karena siang harinya mungkin capek kerja, jadi tambah sholat malam malah tambah gersang. Jadi setiap orang itu beda-beda. Masya Allah, ini jawaban yang sangat jami, ya, dan ini sangat mulia jawaban Ibnu Taimiyah ketika ditanya amalan apa yang paling afdal. Kata beliau, amalan ma wajadta fihi qalbaka, yaitu amalan saat kau amalkan kamu mendapatkan ketenangan hatimu ada di situ. Itulah amalan yang paling afdal bagi kamu secara khusus. Qala rahimahullah radhiyallahu anha, thumma yarji ila Khadijah. Jadi ini Aisyah cerita tentang kisah Rasulullah di awal mendapatkan wahyu. Padahal Aisyah radhiyallahu anha, pertanyaannya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, apakah Aisyah sudah ada? Belum lahir. Karena Aisyah dinikahi oleh Nabi umur berapa? Umur berapa Rasulullah menikahi Aisyah? Umur 6 tahun. Kalau sekarang melanggar hukum, ya, melanggar undang-undang di bawah umur. Dalam agama tidak ada melanggar hukum. Aisyah dinikahi umur 6 tahun. Kemudian beliau digauli oleh Nabi SAW ketika umur 9 tahun, ketika sudah hijrah ke Madinah habis perang Badar. Saat itu Aisyah umurnya 9 tahun. Perang Badar terjadi tahun kedua. Jadi sudah tahun kedua. 9 tahun Aisyah di Madinah, Rasulullah wafat. 10 tahun Aisyah di Madinah, Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat, berapa umur Aisyah radhiyallahu anha? 18 tahun. Kalau sekarang belum nikah itu, ya, masih kuliah. Baru 23, 24, 25 baru nikah. Habis nikah mati karena sudah umur. Nabi itu janda-janda yang ditinggal oleh Nabi, mungkin kita bayangkan janda-jandanya orang tua-tua seperti saat ini. Kalau sebut janda biasanya, apalagi di kota, biasanya janda itu kalau sudah disebut janda itu umur tua sudah biasanya. Kalau Nabi SAW, janda-janda di sahabat dulu itu masih muda-muda, karena mereka itu nikah itu cepat, apalagi perempuan, ya, 9 tahun sudah pada nikah. Tidak seperti kita saat ini. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan, saya melihat ada 3 keajaiban di zaman saya. Kata Imam Syafi'i, saya ini waktu membaca kisah ini itu juga antara percaya dengan tidak. Kata beliau, keajaiban pertama yang saya dapatkan di masa saya, ada seorang kakek-kakek umur 60 tahun, itu kalau sudah azan datang sakit gulanya.
Jadi tidak bisa dia pergi ke masjid, sakit gula katanya. Jadi sholatnya pun duduk di rumah. Tapi tiba saatnya dia ngajarin anak-anak perempuan menari, itu dia berdiri keliling pakai kaki satu. Diangkat satu kakinya keliling. Kata Imam Syafi'i, kuat dia. Ya, kuat ngajarin nari. Tiba saatnya adzan, sakitnya datang. Ini kekuatan setan. Itu aneh orang itu, kata Imam Syafi'i. Ya, luar biasa. Kemudian kata beliau, saya mendapatkan itu nenek-nenek umurnya 21 tahun, nenek-nenek itu. Di zamannya Imam Syafi'i, nenek-nenek umur 21 tahun. Ya. Gimana itu ininya? Kok sampai ada nenek 21 tahun? Jadi perempuan ini umur 9 tahun sudah nikah. Ya. 1 tahun usia pernikahannya dikaruniai anak perempuan. Berarti umur ibu ini berapa? 10 tahun. Sudah punya anak perempuan. Anak perempuannya ini umur 9 tahun nikah. Berarti berapa umurnya? 19 tahun. Lah anak perempuannya 1 tahun usia pernikahannya dikaruniai seorang anak. Berarti umurnya berapa? 20. Ya, 21 lah. Jadi nenek-neneknya umurnya 21. Kalau sekarang baru daftar kuliah, sibuk cari-cari kuliah. Belum nikah itu kalau kita. Kalau di Imam Syafi'i menganggap apa? Itu juga keajaiban, 21 umurnya. Kemudian yang ketiga kata Imam Syafi'i, saya mendapatkan perempuan itu ada yang selesai masa iddahnya itu 1 bulan. Orang kalau dicerai itu biasanya kan masa iddahnya itu berapa? 3 bulan. Tapi ini selesai dalam 1 bulan selesai. Kenapa? Karena perempuan ini kalau haid cuma sehari semalam. Jadi sehari semalam, misalkan dia haid sekarang, udah besok sudah bersih. Pertengahan bulan haid lagi sehari selesai, akhir bulan haid lagi selesai. Dalam 1 hari, dalam 1 bulan dia kalau dicerai oleh suaminya itu dia nunggu 1 bulan aja. Umumnya orang berapa? 3 bulan karena nunggu masa ini keajaiban. Ya, keajaiban di zaman ya Imam Syafi'i rahimahullah yang beliau ceritakan ada nenek-nenek umur 21 tahun. Subhanallah. Ya, semoga nenek-nenek saat ini berubah jadi umur 21 tahun semua. Ya. Kemudian itulah awalnya beliau datang, Aisyah radhiyallahu anha ini menceritakan kisah ini padahal dia belum lahir. Ini dia dapatkan dari Nabi SAW. Ini namanya mursal sahabi. Mursal itu dia tidak menyaksikan kisah yang ada, tapi dia cerita. Kalau tabi'in yang cerita perlu dicek, tapi kalau sahabat yang cerita maka tidak perlu dicek. Ya, karena semua sahabat udul, tidak ada yang tertuduh. Aisyah kemudian cerita, "Tsumma yarji ila Khadijah." Aisyah cerita, kemudian Nabi SAW itu berkhalwat di Gua Hira selama berhari-hari. Kemudian setiap kali habis bekalnya dia datang menemui Khadijah radhiyallahu anha. Disitulah dia faja'al malaku faqala iqra. Qala ma ana biqari, qala fa akhadhani faghattani. Di Gua Hira itulah dia mendapatkan wahyu pertama kali. Apa wahyu pertama kali datang? Surah apa yang pertama kali datang? Turun. Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad ibn Abdul Wahhab dalam Usul Thalathah mengatakan nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Muddaththir. Nabi diangkat menjadi seorang nabi dengan turunnya surah Iqra, dan beliau diangkat menjadi seorang rasul dengan turunnya surah Al-Muddaththir. Diangkat beliau menjadi seorang rasul. Datang Jibril memeluk Nabi SAW, kemudian mengatakan bacalah. Kata Nabi, "Ma Nabi qari, saya tidak bisa baca." Nabi tidak bisa baca. Rasulullah ummi tidak bisa baca tulis karena memang orang Arab pada umumnya, bangsa Quraisy itu rata-rata umumnya orang Arab tidak bisa baca tulis umumnya. Kenapa? Karena mereka itu mengandalkan hafalan. Maka Nabi SAW dalam Kitabus Shiyam itu dikeluarkan hadisnya oleh Imam Bukhari rahimahullah. Kata Nabi, "Nahnu ummatun ummiyah la naktub wa la nahsib." Kami ini umat ummi, kebanyakan tidak bisa baca tulis. Nabi menyampaikan hadis itu tafakhur sebenarnya.
Nabi menyampaikan kami umat tidak bisa baca tulis, itu Nabi membanggakan diri. Jangan dikira Rasulullah itu menampakkan kelemahannya, bukan. Nabi saat mengatakan nahnu ummatun ummiyah, kami ini umat yang tidak bisa baca tulis. Hitung-hitungan tidak bisa. Itu umumnya orang Arab di zaman Nabi SAW. Nabi menyampaikan itu dalam bentuk kebanggaan. Kami ini umat tidak butuh sama tulisan, tidak butuh sama buku. Kami ini umat yang langsung ilmu kami dengan sama, ya, dengan dengar. Di zaman dulu jarang kitab. Makanya seorang alim di zaman dulu kalau tidak punya mental baja untuk talabul ilmi, itu tidak akan jadi. Kenapa? Karena tidak ada buku. Dia harus rihlah, dia harus menghafal, harus rihlah ke negara lain. Karena tidak semudah apa yang kita dapatkan saat ini. Ya, Jabir ibnu Abdullah 1 bulan ke Syam, ke Palestina, berjalan pakai onta hanya untuk mendapatkan 1 hadis dari Abdullah ibnu Unais. Itu 1 bulan dia tempuh. Siapa di antara kita yang mau mendengarkan kajian 1 hadis, dia berjalan ke tempat itu 1 bulan? Ya mikir-mikir, nunggu aja di sini, katanya kapan datang ke sini. Siapa yang mau? Jabir itu dulu 1 bulan ke Syam dari Madinah hanya untuk mendapatkan 1 hadis, pulang berarti 2 bulan. Di zaman dulu kalau orang tidak punya mental baja kuat, semangatnya kuat untuk talabul ilmi, tidak jadi, tidak dapat ilmu. Kenapa? Tidak ada pena, tidak ada kertas. Tapi mereka ini sekali dengar hafal. Makanya ada istilah mereka, idza aradta an tahfaz faqsiril qalam. Kalau kamu mau menghafal, maka patahkan penanya. Jadi ulama dulu kalau datang ke majelis ilmu itu hanya ada 2. Ada yang tidak menulis, ada yang menulis. Ada yang tidak menulis, ada yang menulis. Sama ada. Kita juga ada yang menulis, ada yang tidak menulis. Cuman masalahnya ulama yang tidak menulis ini, karena dia itu kalau sambil nulis terganggu, jadi takut hilang hafalan ini. Karena begitu dengar langsung hafal. Imam Bukhari kalau dengar itu langsung hafal, sulit untuk hilang. Jadi dia kalau sampai dengar sampai berapa kali itu sudah susah hilang. Kalau kita susah ngafal, kalau dia susah hilang. Seperti Imam Syafi'i, dalam kisahnya sampai telinga sebelahnya ditutup, takut masuk suara. Ya, karena masuk langsung hafal mereka. Nah, mereka ahli hadis yang merasa dirinya kurang hafal, kurang kuat hafalannya, dia nulis. Makanya dalam ilmu hadis itu ada namanya dhabtu sudur sama dhabtul kitab. Orang yang diambil hadisnya hanya ada 2. 1 orang yang bagus hafalannya, 2 orang yang bagus tulisannya. Kemampuan hafalannya kurang, tidak terlalu kuat, tapi dia Dia teliti saat menulis. Apa yang disampaikan syekhnya ditulis. Habis selesai majlis, dia cocokkan lagi sama syekhnya. Dan banyak ahli hadis seperti itu. Tidak bisa ngajar hadis kecuali bawa kitab. Jadi kalau dia dengar tidak nulis, hilang ininya. Cacat hadisnya. Ada yang kalau nulis dia hilang konsentrasinya. Itu di zaman salaf. Hanya ada 2, ada yang nulis, ada yang tidak menulis. Tapi tidak ada itu orang yang mendengar, orang yang hadir saat itu tidak menulis tapi tidak hafal. Itu tidak ada. Nah, kita ini ya hadir tidak nulis, tidak hafal. Nulis pun tidak tahu apa yang ditulis. Kenapa? Karena habis ini di-saving, ditaruh tulisannya, besok ini lagi. Kenapa? Karena sudah. Jadilah bahayanya juga banyak kertas sama banyak pena. Jadi orang tidak mau menghafal, udah ditulis, tidak mau dihafal, nanti aja ditaruh. Nanti ada kajian baru dibuka lagi, terus seperti itu. Jadi yang pintar bukunya, sama laptopnya, sama HP-nya, bukan orangnya. Nabi SAW ummatun ummiyah, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Pertanyaannya, bukankah Rasulullah membaca kalau sholat? Katanya tidak bisa membaca. Bukankah Nabi membaca saat sholat? Nabi baca tidak kalau sholat? Baca. Terus kok katanya tidak bisa membaca? Tidak bisa membaca apa Nabi? Tulisan. Ya, karena membaca qara itu ada 2. Ya, membaca tulisan atau membaca lewat hafalan. Kita yang tidak hafal ya baca Quran, yang hafal ya baca lewat hafalannya. Yang dinafikan dari Nabi itu membaca tulisan. Rasulullah tidak bisa membaca tulisan.
Makanya ketika terjadi hudnah atau perjanjian Hudaybiyah, itu datang orang-orang Quraisy minta kepada Nabi untuk ditulis isi perjanjian. Ini dari Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Kata orang musyrik, kalau kamu menulis Bismillahirrahmanirrahim, ya, kemudian kamu tulis Rasulullah, jangan. Andaikan kamu utusan Allah, kami tidak akan memerangi kamu. Kamu tulis Muhammad bin Abdullah. Kata Nabi, silahkan dihapus Ali. Kata Ali, tidak mau saya. Mereka ini sombong banget, ya, karena mereka tidak mau nama Rasulullah itu, tidak mau mereka. Mereka maunya Muhammad bin Abdullah. Kata Nabi, silahkan dihapus, udah mengalah saja. Ali tidak mau menghapus. Kata Nabi, mana tempatnya? Hari ini, mana tempatnya? Biar saya yang hapus. Ditunjukkan sama Ali, Nabi yang menghapus sendiri. Jadi Rasulullah SAW, pendapat yang rajih, beliau sampai wafat tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis itu tulisan. Tapi kalau bacaan hafalan, ya Nabi yang jelas hafal Al-Quran. Di sini sampai ketiga kalinya baru Nabi SAW diberikan kemampuan untuk bisa membaca surah Iqra, sebagaimana kisah yang masyhur. Setelah kejadian itu Rasulullah raja'a biha Rasulullah yarjufu fuaduhu au bawadirhu. Lah Nabi habis kejadian itu ketakutan. Gimana tidak takut melihat makhluk pertama kali yang belum pernah dia lihat sebelumnya, Jibril alaihissalam di Gua Hira. Dan gua itu kata ulama, itu gua kalau bahasa kita ini angker, tidak ada yang berani ke Gua Hira. Angker kalau bahasa kita itu angker, ya, tidak ada yang berani ke sana. Nabi SAW menunjukkan keberanian Rasulullah. Rasulullah itu berani jiwanya, berani menghadapi musuh, berani menghadapi tempat-tempat yang menurut orang angker. Itu Rasulullah justru apa? Berkhalwat di sana sendirian, berhari-hari, bermalam-malam. Padahal bangsa Arab itu takut mau datang ke tempat Gua Hira. Rasulullah diberikan keberanian. Begitu dia ketemu Jibril, mendapatkan wahyu pertama, ketakutan. Kemudian pulang dalam keadaan hatinya gemetar, takut karena melihat makhluk yang belum pernah dia lihat. Bisa kita bayangkan, andaikan itu kita langsung ketemu sama orang yang tidak pernah kita lihat di tempat yang sepi, gelap, kira-kira apa yang terjadi dengan kita? Mungkin kita pingsan, belum sempat dapat wahyu. Kata beliau, fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid, maka beliau datang menemui istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Faqala zammiluni zammiluni, selimuti saya, selimuti saya. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw, maka Nabi SAW diselimuti oleh keluarganya sampai hilang rasa takut itu di dalam hati Rasulullah. Di sini ada fawaidnya yang disebutkan oleh ulama rahimahullah, bahwa ketika seorang suami ketakutan, maka yang pertama kali dia cari siapa? Istrinya. Ya, istrinya yang dia cari. Dan istri yang cerdas itu membantu suami supaya tidak takut. Kita bisa bayangkan, Rasulullah datang masuk ke rumah Khadijah dalam keadaan ketakutan karena ketemu makhluk yang belum pernah dia lihat. Dia masuk ke rumah Khadijah, Khadijah tidak tahu apa yang terjadi. Pokoknya Nabi SAW saat itu minta diselimuti, gemetaran, hatinya bergetar, ketakutan. Khadijah datang dengan tenang, dia selimuti. Fikih yang pertama apa? Fikih yang pertama itu, seorang istri saat melihat suaminya ketakutan, jangan dia ikut takut, ya, jangan ikut takut. Nanti suasananya malah semakin keruh, memperkeruh suasana itu. Justru dia menghibur, seperti Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian kalau ada orang ketakutan, lagi ketakutan, jangan ditanya. Udah tunggu dulu sampai selesai hilang rasa takutnya baru ditanya. Terkadang orang kalau ketakutan terus ditanya kan tidak bisa ngomong. Nabi ketakutan, dibiarkan sama Khadijah, udah apa berbaring dulu diselimuti, baru selesai. Itu Khadijah sabar menunggu apa yang terjadi. Cerita Rasulullah. Kata Rasulullah seperti ini. Kata beliau, laqad khasyitu ala nafsi, aku khawatir. Dia ceritakan, saya ketemu satu makhluk di Gua Hira, dia mengatakan seperti ini. Kemudian saya khawatir dengan diri saya. Dia takut karena dia belum tahu kalau itu Jibril.
dan Rasulullah belum sadar kalau dia sudah diangkat menjadi seorang nabi, sehingga dia ketakutan. Begitu dia menyampaikan rasa ketakutannya kepada Khadijah radhiyallahu anha, dia mengatakan khasyitu ala nafsi, saya khawatir dengan diri saya. Apa kata Khadijah? Hasya wa kalla, kalla, sekali-kali tidak. Kamu tidak akan bahaya wahai suamiku. Nah, ini istri yang cerdas, menenangkan suaminya. Bukan tambah, kalau kita kan kalau suami ketakutan, istri duluan nangis. Kan gimana mau selesai masalah? Ya. Nanti istrinya yang ketakutan, suaminya duluan gelisah. Jadi tidak selesai masalahnya. Ini Rasulullah gemetar, ketakutan, suruh tidur sama Khadijah dulu, ditenangkan, kemudian Khadijah sabar nunggu kapan dia mau cerita. Hilang rasa takutnya, cerita dia dengan tenang. Kemudian dia merasa khawatir. Seorang istri yang cerdas, dia menjadi benar-benar zaujah. Zaujah itu kan pasangan, ya. Zaujah itu apa? Pasangan. Yang namanya pasangan itu tidak selamanya harus sama, tapi dia bisa berjalan bersama. Kita ini zaujah hanya dalam kondisi tertentu. Saya menjadi pasangan suami kalau suami banyak duitnya, ya. Tapi kalau suami tidak ada duit, aku tidak bisa jadi pasangan zaujah. Atau sebaliknya, ya, saya bisa jadi pasangan istri kalau istri sehat, cantik. Tapi kalau sudah cacat istri, kemudian sudah tua, aku cari yang lain. Itu jadi tidak pasangan. Yang namanya zaujah itu, pasangan itu harus bisa menjadi pasangan dalam pahit dan manisnya kehidupan. Itu namanya pasangan. Seperti kaki kanan itu, kaki kanan maju, kaki kiri yang di belakang sabar. Dia kaki kiri yang maju, kaki kanan yang sabar nunggu. Seperti itu. Kalau semuanya, coba kalau semuanya ego itu, kaki kanan tidak mau mundur atau tidak mau ini, kan loncat jadinya. Orang jalan, tapi indah kelihatannya orang jalan. Tapi kalau dia loncat kan tidak indah. Kanan juga gitu kan. Ini maju, ini ke belakang, kiri maju, kanan ke belakang. Itu namanya zaujah. Ya, pasangan namanya, Pak. Pasangan itu, istri itu harus siap untuk menemani menjadi pasangan suami. Kapan? Di saat suaminya bahagia, dia jadi pasangan. Di saat suaminya kaya, ya jadi pasangan. Kemudian di saat suaminya sedih, ya jadi pasangan. Jangan malah jadi musibah. Kalau suami dapat kesedihan, istri duluan nangis, itu namanya bukan zaujah, bukan pasangan. Karena pasangan itu membantu suaminya untuk menyelesaikan masalah, bukan menjadi memperberat dan menambah masalah. Jadi kalau suami lagi galau, lagi sedih, ketakutan, ya dihibur sama istrinya. Seperti Khadijah ini. Qalat Khadijah radhiyallahu anha, kalla wallah. Subhanallah. Ini kalimat ini seharusnya kita ajarkan kepada istri-istri kita. Kapan saya ketakutan, kamu jawab seperti Aisyah. Kapan saya gelisah, kamu seperti Khadijah. Kalla wallah, sekali-kali tidak. Kamu tidak akan bahaya wahai suamiku. Kenapa Khadijah meyakinkan dan yakin kalau Rasulullah tidak akan bahaya? Padahal Rasulullah sudah khawatir. Karena Khadijah itu melihat sirah perjalanan Nabi. Kata beliau, faqalat lahu Khadijah, kalla wallahi ma yahzunka Allahu abadan. Allah tidak akan membuat kamu sedih. Kenapa? Karena kamu ini orang yang terkenal di bangsa Quraisy, orang yang bagus akhlaknya. Jadi orang yang terkenal akhlaknya baik, tidak mungkin ada orang yang membahayakan dia. Ada tidak mungkin. Karena orangnya baik, terkenal. Rasulullah terkenal di bangsa Quraisy orang yang paling baik akhlaknya, paling mulia, paling jujur, sampai dikenal dengan Al-Amin. Kata beliau, kata Khadijah, innaka latasilur rahim. Itu sifat Nabi yang pertama. Karena kamu senang menyambung silaturahim, kekerabatan. Menyambung silaturahim ini kalau ada orang yang tidak menegur kita di kerabat kita, kita negur dia. Itu namanya menyambung. Tapi kalau kita berbuat baik sama dia saat dia berbuat baik, itu namanya takafu. Ya, membalas kebaikan dengan kebaikan, keburukan dengan keburukan. Kalau Nabi tidak. Sampai Khadijah mengatakan innaka latasilur rahim. Kamu orang yang senantiasa menyambung silaturahmi. Tidak ada masalah sama keluarganya Nabi selama hidup. Kemudian yang kedua, tahmilul kalla. Ini sifat yang kedua, tahmilul kalla, kamu senantiasa ikut andil. Ikut andil dalam apa? Dalam masalah orang lain. Ikut andil menyelesaikan masalah orang lain. Itu Nabi SAW. Dia cari siapa yang membutuhkan dia. Itu Rasulullah. Beda dengan kita.
Kita kan ada saudara kena masalah, ya cuek, tidak mau ikut andil, ya, tidak mau ikut meringankan masalahnya. Tapi kalau Rasulullah karena sifatnya yang mulia, wa tahmilul kalla. Kemudian kata beliau, wa taksibul ma'dum. Dan kamu orang yang senantiasa mencari orang yang membutuhkan. Jadi Rasulullah sifat kedermawanannya itu saking tingginya dan mulianya. Itu beliau tidak menunggu. Kalau kita kan menunggu siapa yang membutuhkan kita. Kalau Nabi mencari. Dia cari siapa yang membutuhkan. Sudah habis waktunya. Oh, afwan saya tidak dikasih tahu. Afwan ya, jazakallahu khair. Baik, kita tutup saja langsung karena sudah habis waktunya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.